Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali pagi ini kita boleh berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan mengawali di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah kami boleh menikmati hari ini sebagai berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sebentar hendak merenungkan firman-Mu, khususnya berkaitan dengan peristiwa hari kelahiran-Mu. Mari sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Dan kami semua siap mendengarkan, kami semua siap diberkati, dan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, mari katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, senang kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita secara khusus akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa Natal. Karena beberapa hari ini ke depan kita sebentar akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, tema pada pagi hari ini adalah The Messengers. Nah, mari kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, menarik sekali 2000 tahun yang lalu peristiwa Natal terjadi. Bagaimana pada waktu itu malaikat Tuhan diutus oleh Allah dari sorga untuk memberitakan akan kabar lahirnya juru selamat. Dan para gembala pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang secara istimewa. Mereka sekelompok orang yang sungguh luar biasa mendapatkan akan anugerah dari Tuhan. Sehingga mereka menjadi saksi pertama yang menyaksikan peristiwa Natal yang sungguh luar biasa dalam sejarah umat manusia. Saudara, betapa sungguh istimewa para gembala pada waktu itu. Karena mereka adalah sekelompok orang yang sebenarnya mereka orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka bukan kaum terpelajar, Bapak Ibu. Bahkan secara hukum, mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa bersaksi di pengadilan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, bahkan secara agama pun mereka tidak masuk hitungan. Mereka orang-orang yang terisolir, mereka orang-orang yang secara status sosial, mereka adalah orang-orang yang di dalam strata Yahudi itu mereka orang yang paling rendah, Bapak Ibu. Namun ketahuilah, sekalipun mereka adalah orang-orang yang menderita, mereka orang-orang yang benar-benar tidak dianggap oleh kalangan Yahudi waktu itu. Namun secara rohani mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka mendapatkan kesempatan mendengar berita Natal. Dan sungguh hari itu mereka bersuka cita dan bergembira karena mereka boleh mendengar kabar baik dari seorang malaikat Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan diutus. Malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik. Dan malaikat Tuhan menyampaikan berita Natal kepada para gembala. Ada pesan yang sangat penting yang boleh kita tangkap melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat Bapak Ibu, Natal itu bukan berbicara tentang kado. Natal bukan berbicara tentang perayaan seremonial gereja, bagaimana kita boleh melihat hari-hari ini orang begitu sibuk mempersiapkan acara pagelaran atau mungkin pertunjukan-pertunjukan yang hebat yang berkaitan dengan peristiwa Natal. Sebenarnya Natal bukan berbicara tentang hal-hal yang demikian, tetapi Natal adalah berbicara tentang bagaimana berita keselamatan, berita Yesus lahir sebagai juru selamat itu harus diberitakan. Oleh sebab itu mari hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi utusan Allah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitra kerjanya Bapak Ibu. Supaya kita boleh
memberitakan kabar baik, memberitakan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada rekan bisnis kita, agar mereka yang belum pernah mendengar Yesus sebagai juru selamat, mereka boleh mendengar kabar baik, dan tentunya kita berdoa agar mereka boleh dijamah Tuhan dan mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Betapa sungguh bahagia bagi setiap kita orang-orang percaya. Ini merupakan sebuah anugerah, ini merupakan sebuah kepercayaan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjadi the messengers, yaitu utusan daripada Allah. Kiranya apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini memotivasi kita kembali, memberikan semangat untuk kita kembali menyala-nyala melayani Tuhan. Mari beritakan akan kabar baik, beritakan akan firman Allah, beritakan Yesus adalah juru selamat bagi dunia ini. Dan kiranya renungan ini mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, untuk kita tidak lupa memberitakan akan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.